Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya Yusuf Lana. Saya dari Teknik Multimedia kelas 3A. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi dari website yang sebelumnya dengan menggunakan template-template yang sudah digunakan pada pertemuan selanjutnya. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi untuk membuat yang pertama kawan-kawan harus membuat sidebar ya. Nah, sidebar ini merupakan menu-menu tampilan yang ada pada websitenya nanti. Jadi di sini sudah saya buat foldernya sebelumnya, filenya. Jadi dan sebelumnya saya sudah membuat codingan. Jadi langsung saja di sini saya copy paste aja. Dan saya tempel di sidebar. Sini. Nah, jadi di sini kan ada beberapa link kan yang kawan-kawan. Di sini ada link CSS admin light dan overlay scrubber. Nah, kawan-kawan bisa mencarinya di sini. Di admin LTI. Jadi sesuaikan ya teman-teman. Misalnya nanti tadi kan ada plugin apa yang segala macam kan, di sini sudah saya ubah. Di sini kawan-kawan cari linknya sesuai dengan nama yang tadi ya. Nah, di situ. Di disk ada, di plugin ada. Jadi kalau sudah dapat linknya, kawan-kawan nanti yang di isi-isinya di bawah sini akan menyesuaikan seperti itu. Kalau tidak ada link yang dimasukkan dalam satu file, jadi website kawan-kawan itu tidak akan beraturan, akan berantakan seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini kita langsung save aja teman-teman. Jadi sekarang kan sudah ada codingannya teman-teman, sudah sebagian yang masuk untuk sidebarnya. Jadi kawan-kawan langsung ke localhost untuk mengecek hasil dari sidebar tersebut. Jadi langsung saja kita ke localhost. Langsung saja kita klik di sini. Nah, nama project saya project sidebar.php kawan-kawan ya. Langsung kita enter. Nah, dan ini adalah tampilan sidebar yang saya buat kawan-kawan menurut template yang sudah digunakan pada sebelumnya. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu footer. Footer di sini merupakan sebuah inisial ya, seperti nama saya misalnya copyright Yusuf Lana, copyright atau segala macam ya. Jadi sini menunjukkan sebuah inisial ataupun sebuah identitas suatu website ataupun suatu perusahaan-perusahaan yang mengelolanya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya codingan yang sudah saya buat. Jadi sini saya ke notepad, kita langsung Ctrl A, Ctrl X ya guys ya. Jadi sini langsung saya copy paste aja. Nah, untuk footer di sini kan ada beberapa script yang memang sudah ada pada template sebelumnya. Jadi kawan-kawan di sini sudah tidak perlu lagi membuat ataupun mencari lagi script-script yang tidak ada. Jadi sini sudah tersedia kawan-kawan, baik itu linknya, scriptnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan copyright Yusuf Lana ya. Nah, bagaimana penerapannya di hasilnya? Jadi langsung kita save, kita ke sini, kita ubah aja di sini project form footer ya kawan, footer. Oke, kita enter. Nah, begini teman-teman ya hasilnya nanti. Nah, karena ini masih belum di-include kan, jadi seperti ini kawan-kawan. Nanti akan kita include-kan bagaimana peneletakannya ataupun di mana posisinya si footer tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Di sini kita membuat halaman home. Di sini saya menggunakan nama filenya web desa. Nah, karena saya membuat website desa waktu itu. Dari sini saya sudah membuat codingan sebelumnya. Jadi langsung saja kita Ctrl A, Ctrl X, kita pastikan di sini. Nah, di sini adalah tampilan home, codingan home ya kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk linknya. Dan nah di sini kawan-kawan. Di sini sebelumnya kan kita sudah membuat sidebar sama footer. Nah,
supaya dia itu include. Nah, ditambahkan seperti ini kawan-kawan. PHP include sidebar PHP. Jadi seperti itu, nanti yang file yang sudah kita buat akan diterapkan ke file yang baru kita buat, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, di sini saya mengambil home-nya itu di sejarah desa Prayungan karena saya membuat desa Prayungan waktu itu. Oke, di sini langsung. Nah, ini adalah tampilan dari isi sejarah desa Prayungan kawan-kawan. Cukup lumayan panjang. Nah, yang kedua tadi kan sidebar. Nah, di sini ada footer yang baru saja kita bikin tadi, kita buat. Nah, di sini untuk mengincludekannya, nah, dituliskan seperti ini kawan-kawan ya. PHP include footer.php. Jadi langsung saja kita save. Nah, bagaimana hasilnya? Sini langsung kita tulis aja web desa. Enter. Nah, kawan-kawan ya. Ini tampilan home-nya kawan-kawan. Home. Seperti itu ya. Nah, ini yang footernya tadi kawan-kawan. Footer. Nah, diincludekan ya kawan-kawan. Seperti itu. Ini sidebarnya yang diincludekan. Sekarang kita lanjut yang ke pembuatan tabel. Nah, waktu itu kan waktu itu kita pernah membuat web desa, ada data laporan yang berbentuk tabel seperti itu kan. Nah, jadi kita terapkan di sini menggunakan template ya kawan-kawan. Langsung saja di sini sebelumnya saya sudah membuat codingan. Nah, langsung saja kita ambil sini. Nah, di sini jangan lupa untuk mengincludekan sidebar biar nantinya yang sudah kita buat akan diterapkan ke file yang baru seperti itu kawan-kawan ya. Di sini saya mengambil data laporan di website saya yang lalu, website desa yang lalu, terkait dengan data-data yang ada pada website tersebut. Dan jangan lupa untuk mengincludekan juga footernya, ya. Jadi bagaimana penerapannya? Jadi langsung saja kawan-kawan sini. Tabel. Nah, ini kawan-kawan. Di sini ada beberapa data yang sudah saya masukkan dari website desa yang sudah saya buat sebelumnya. Ini nomornya, data laporan untuk tahunnya. Nah, ini adalah tabel yang menggunakan template pada yang sudah ada pada sebelumnya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian form ya kawan-kawan. Nah, seperti saya tekankan lagi bahwa untuk mengisi data-data yang ada pada project kali ini menggunakan atau saling berhubungan dengan desa-desa ataupun website-website yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi langsung saja kita terapkan menggunakan template yang sudah ada pada pertemuan yang sebelumnya juga ya. Jadi langsung saja kita ke Sublime Text-nya. Dan seperti saya katakan tadi, saya sudah membuat codingan dengan memilah beberapa codingan yang memuat form, baik itu form yang akan kita terapkan di sini. Nah, jadi kita langsung ke sini. Nah, ini adalah form yang akan saya buat kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk mengincludekan sidebar sama include footer. Nah, ini adalah codingan yang satu kesatuan memuat form yang akan nantinya kita lihatkan. Nah, bagaimana hasilnya? Kita save. Kita pergi ke sini, langsung saja klik di sini form. Nah, di sini kawan-kawan. Ini merupakan
form yang sudah ada pada sebelumnya, pada episode sebelumnya. Kawan-kawan di sini kawan-kawan bisa mengisi, bisa apa segala macamnya ya kawan-kawan. Ini adalah template yang digunakan terkait form yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya kawan-kawan, seperti itu. Nah, di sini kan kita sudah membuat sidebar, membuat web desa sebagian home-nya, bagian footer, bagian table sama form. Nah, kita akan membuat satu kesatuannya berada di sini kawan-kawan. Seperti tadi kan general form sebenarnya saya masukkan di sini. Yang table saya masukkan di data laporan. Jadi bagaimana proses penginkludannya pada sidebar. Nah, jadi kawan-kawan harus menyesuaikan baik itu tabel dengan form. Kalau misalnya kawan-kawan mengklik T-nya besar ataupun F-nya besar, itu tidak akan terkoneksi ataupun terhubung karena di sini sudah sesuai huruf yang kita gunakan, apakah huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, kawan-kawan pergi ke bagian home, ya, bagian sidebar. Nah, karena bagian sidebar merupakan bagian yang membuat untuk kita bagaimana mengakses ke selanjutnya. Misalnya saya bagian ke data laporan, nah, si data laporan tersebut akan mengakses ke tabel seperti itu ya. Nah, di mana dia? Nah, di sini. Di bagian home saya akan membuat yang di sini. Dan bagian data laporan saya ketik di sini form. Salah. Di bagian data laporan baik buat tabel. Sini kan tabel. Karena tadi tabel kan kita membuat data laporan kan. Data laporan desa. Dan untuk masukkan email ataupun yang form, kawan-kawan mengklik form.php. Biar nanti kalau kita klik pas di sidebar masukkan email, kita klik di situ, otomatis dia akan ke form, bagian form. Begitu juga dengan data laporan. Kalau kita klik data laporan, kita akan ke data laporan seperti itu. Bagaimana hasilnya? Jadi langsung saja kita ke sini. Kita klik aja sini web desa. Nah, sini adalah bagian home, kawan-kawan ya. Di sini adalah bagian home. Saya klik sini bagian home. Saya klik data laporan. Nah, inilah yang seperti saya katakan tadi bahwa harus sangat-sangat teliti untuk menuliskan suatu huruf pada suatu penghubung untuk link yang akan dibuka. Sama juga dengan form. Nah, di sini adalah bagian form yang mana yang sudah kita katakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada proyek tugas ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perkataan, tolong dibukakan pintu maaf. Jadi langsung saja saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.